Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita menanggapi kasusnya ya, perkara Gus Idam ke Taiwan ya. Ada beberapa langkah yang harus ditaati ya, peraturan di bandara atau airport manapun ya. Khususnya ini tujuan ke Taiwan ya, kita tambah. Tujuan ke Taiwan harus datang 1 jam sebelum boarding, cek bagasi ya. Yang kedua, cari gate pintu atau arah tujuan, gate atau nomor pintu ya. Yang ketiga, standby di ruang tunggu luar imigrasi. Yang keempat, siap-siap cek imigrasi ya. Cek imigrasi itu kita itu turis atau bekerja. Kalau entertain seperti Gus Idam itu Ustadz ya, tetap bisanya kerja. Ustadz saja entertain, musisi atau kru, artis, semuanya masuk dalam kategori bisa kerja ya, beda sama turis. Langkah berikutnya, setelah jelas ya kita sebutkan ya bekerja, sebutkan aja, nggak usah malu-malu, ustazah atau seorang pelawak ya, seperti Percil ya, tidak seperti yang dulu-dulu Olga Percil siapa itu. Kalau seorang ustadz atau vokalis atau artis ke luar negeri masuk kategori kerja ya, nyanyi, ustazah, ustadz termasuk kerja. Yang berikutnya, emang kita harus terus terang kerja apa ya, biar saling tahu. Sebutkan statusnya sebagai ustadz atau entertain ya. Jadi ada juga pihak imigrasi yang tidak mengenal Gus Idam, panggilan atau di mana. Seharusnya seorang imigrasi itu hafal figur-figur itu ya, atau sengaja basa-basi ya. Sebenarnya orang Indonesia mau imigrasi keluar tuh nggak ribet. Setelah masuk lolos imigrasi bisa entertain, bisa kerja, entertain semuanya, nyanyi, ustadz semuanya termasuk kategori bisa kerja. Setelah saling jelas paham, masuk ya, masuk ke dalam. Kita ruang tunggu dalam itu cari gate pintu masuk ke pesawat. Kalau Garuda ya Garuda, kalau Korean Air sesuai tiketnya, gate berapa, pintu berapa, masuk ruang pemeriksaan, ruang tunggu dalam, cutter, silet, minuman, alat-alat magic apapun ditinggal, senjata tajam, korek yang bisa meledak, gas, HP, posisi kalau bisa mulai dimatikan baterainya. Sudah tahap masuk ke ruang tunggu gate pesawat masing-masing. Garuda sendiri, arah Taiwan sendiri. Setelah masuk ke dalam ruang tunggu, ke gate pintu arah ke pesawat, tunggu boarding, pas jamnya periksa tas kalian masing-masing dalam kondisi tertutup, di wrapping, yang tidak ada yang memasuki benda-benda melanggar hukum yang sifatnya disabotase. Setelah masuk ke dalam, 1 lembar nomor bangku pesawat ya. Bangku pesawat jangan dihilangkan, sobekannya kecil sesuai bangkunya masing-masing. Yang VIP depan, yang ekonomi belakang ya. Sudah mulai, mesin pesawat dipanaskan, persiapan menghubungi keluarga atau manapun, dan persiapan mematikan handphone. Persiapan yang berikutnya, yang baru boarding pesawat karena tekanan tinggi, telinga sakit, pusing, dipersiapkan. Bagi belum, ikat
pengaman di bangku gitu. Untuk tahap berikutnya, berapa jam penerbangan, ketinggian berapa, kecepatan berapa, pilot co-pilot siapa, diterangkan. Setelah landing di Taiwan, seperti krunya Kusidam, akan masuk secara langsung orang imigrasi, ada scan foto ke wajah yang sudah ke Korea, kemana negara manapun, data masuk otomatis ke imigrasi Taiwan. Sampai sana sesuai visa kerja, foto, dokumen bisa masuk sesuai dengan visa kerja masing-masing. Setelah masuk, keluar dari imigrasi, jangan lupa Arifa kedatangan ke sana ada tertulis huruf gedek bahasa Taiwan dan bahasa Inggris. Kamu bisa mengisi nama, data pribadi, jenis kelamin, posisi visa kerja, diisi bahasa Indonesia sesuai abjad masing-masing. Setelah itu, yang dikatakan bingung pesawatnya Garuda, carilah di bagasi, ke bagasi Garuda. Kalau Taiwan, ya Taiwan, jadi sesuai pesawat yang dinaiki. Kalau Garuda, bagasinya otomatis Garuda, tidak ke pesawat kru lainnya. Dan dicek masing-masing koper-kopernya ada dimasuki benda-benda terlarang atau tidak, dicek. Ada yang sobek kopernya atau tidak, dicek supaya tidak kena sabotase atau barang kehilangan. Sabotase itu narkoba yang dimasukkan ke koper Anda akan kena masalah berat di negara itu. Seperti orang yang Hongkong transit ke Malaysia, paketnya paket narkoba, akan mendapat hukuman mati di Malaysia, contohnya begitu. Oke, begitulah kira-kira. Untuk semua informasi di bandara sekarang pakai layar ya, atau pakai orang di ruang information, minimal 1 atau 2 grup bisa bahasa Inggris. Begitulah caranya Kusidam nanti kalau punya kru, salah satu harus bisa bahasa Inggris. Apabila berikutnya ke Taiwan, beginilah cara-caranya kalau mau ke luar negeri. Makasih. Assalamualaikum, annyeonghaseyo, kamsahamnida.